Prabu Siliwangi ini punya dua versi cerita. Pertama ada versi sejarah, dan yang kedua ada versi mitologi yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam versi sejarah, Prabu Siliwangi ini merupakan raja besar dari kerajaan Pajajaran yang bernama Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi ini pernah memimpin Pajajaran pada awal ke-16 Masehi, dan berhasil membawa Pajajaran pada puncak kejayaannya. Prabu Siliwangi ini adalah sebutan untuk seorang raja yang bernama Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi ini dikenal juga dengan nama Jayadewata. Sri Baduga atau Jayadewata ini diperkirakan lahir pada awal abad ke-15 Masehi di Kawali, sekarang masuk Ciamis. Ayahnya bernama Prabu Dewa Niskala yang kala itu memimpin kerajaan Galuh, dan ibunya adalah bernama Dewi Rengganis, salah satu permaisuri kerajaan. Nah, jadi Sri Baduga ini punya kakek juga namanya Wastu Kencana yang pernah memimpin kerajaan Sunda Galuh. Dulu Sunda sama Galuh ini adalah dua kerajaan terpisah, tapi berkat usaha Wastu Kencana kakeknya tadi, dua wilayah ini pun disatukan sehingga disebut kerajaan Sunda Galuh. Nah, waktu dia masuk usia dewasa, Sri Baduga akhirnya diberi amanah sama ayahnya untuk memimpin satu wilayah kecil. Nah, namanya Sindang Kasih. Sindang Kasih ini letaknya di pedalaman Ciamis dan masih menjadi bagian dari kerajaan Galuh. Selama memimpin di Sindang Kasih ini, Sri Baduga betul-betul memperhatikan apa saja yang sedang dibutuhkan rakyat. Pelan-pelan nama Sri Baduga pun dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan sangat bisa diandalkan. Sri Baduga pun jadi sering diundang nih ke wilayah-wilayah lain untuk bantu ngurusin berbagai permasalahan pemerintahan. Salah satu yang paling sering dia datangi adalah Caruban Larang. Sekarang jadi apa? Cirebon, yang waktu itu memang lagi berkembang pesat. Saking seringnya ke sana, Sri Baduga ini jadi kenal dekat sama pemimpinnya Caruban Larang, yaitu Ki Gedeng Tapa. Dan di suatu hari, Ki Gedeng ini memperkenalkan Sri Baduga sama putrinya yang bernama Subang Larang. Sri Baduga pun langsung jatuh hati dan akhirnya memutuskan untuk menikahi Subang Larang. Sri Baduga dan Subang Larang dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Walang Sungsang, laki-laki. Yang kedua Rara Santang, perempuan. Dan yang ketiga Raden Kian Santang, laki-laki lagi. Sampai akhirnya di tahun 1482, ayah Sri Baduga yaitu Prabu Dewa Niskala tadi meninggal dunia. Dan sesuai garis keturunan, di tahun itu juga Sri Baduga langsung diangkat menjadi raja kerajaan Galuh untuk menggantikan posisi ayahnya. Nah, nggak lama dari itu dia juga menerima mandat dari pamannya untuk memimpin kerajaan Sunda juga. Nah, dari situlah dua kerajaan ini pun kembali bersatu dengan nama yang beda, bukan Sunda Galuh lagi tapi Pajajaran. Nah, sejak jadi pemimpin Pajajaran, nama Sri Baduga pun langsung naik lagi. Orang-orang melihat dia sebagai raja muda yang hadir membawa harapan baru. Dan dari sinilah Sri Baduga dikenal dengan gelar baru, yaitu Prabu Siliwangi. Siliwangi ini berasal dari dua kata, yaitu silih dan wangi. Silih artinya penerus dan wangi artinya harum atau terhormat. Jadi Silih Wewangi artinya penerus raja yang harum namanya.